Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pasca Golkar dan PAN sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres, kemudian ada reaksi dari PDI Perjuangan. Mas Hanta, Anda melihat PDI Perjuangan mulai declare perang terbuka dengan Gerindra? Iya, peta pertarungannya agak bergeser ya sepertinya, meskipun masih peta politiknya tripolar. 3 ada Mas Anies. Tapi arahnya memang agak kencang ini belakangan ke sana. Yang melatar belakanginya menurut saya karena tadi itu perang persepsi siapa yang didukung oleh Pak Jokowi. Realitasnya Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan. Tapi juga tidak bisa dipungkiri beliau memposisikan Pak Prabowo cukup spesial, tanda petik ya. Kalau kita lihat dalam rentetan peristiwa politik. Nah, tetapi kita berharap apakah Pak Jokowi akan menegas dukungannya semakin terang agak sulit juga. Kecuali misalnya MK mengabulkan, memenangkan soal usia, kemudian Mas Gibran jadi cawapres, nah mungkin akan kelihatan. Itu pun belum tentu. Kalau kemudian dimenangkan oleh MK, pasti berhitung juga. Belum tentu juga Mas Gibran jadi cawapres. Jadi ada peta-peta yang saya kira bagi Pak Jokowi, bagi seorang presiden yang kalau kita lihat, dia mengambil posisi aman dalam petik ya. Karena keberlangsungan dan seterusnya. Bahkan bukan 2 kaki di tema kita. Bahkan bisa 3 kaki. Kenapa tidak ke Mas Anies? Itu kan 3 hal. Memang Anies Baswedan mengusung narasi yang diametral, perubahan dari Pak Jokowi. Yang kedua, kita tahu juga didukung oleh partai-partai mayoritas di luar pemerintahan. Yang ketiga, secara elektoral, elektabilitas juga Mas Anies berada di urutan ketiga. Kalau sekiranya berbalik, itu bisa jadi ada pendekatan khusus. Yang kemudian juga arahnya ke tripolar. Jadi ke 3 kaki tadi. Karena itu Zilvia menurut saya ini masih 6 bulan. Kemungkinan peta politik itu hanya tinggal 2 yang paling tidak sementara bisa kita analisis, kita simpul menjadi 2 pasang atau 3 pasang. Kalau tripolar, maka kita akan melihat polanya seperti ini. Seperti ini yang kita diskusikan. Tetapi akan makin tajam nanti kalau bipolar. Menjadi 2 kutub. 2 kutub ada 2 kemungkinan ya. 2 kutub itu kalau yang pertama yang berhadapan adalah Anies dengan orangnya Pak Presiden yang didukung oleh Pak Jokowi lah tanda petik itu. Kalau ini yang terjadi agak kecil kemungkinan ya. Apakah ada kemungkinan Mas Ganjar atau Pak Prabowo mau mengalah menjadi cawapres? Sampai hari ini belum ada signal ke arah sana. Atau bipolar yang kedua, Mas Anies kita persepsikan sementara ya tanpa mengundang rasa hormat kita pada koalisi perubahan, misalnya gagal bertaruh maju tiket karena satu menginginkan AHY misalnya, partai yang lain justru jangan AHY, akhirnya tidak ada kata sepakat. Maka kalau ini terjadi maka ada partai-partai pendukungnya Mas Anies itu akan mengumpul kemana. Nah kalau ini terjadi saya kembali ke pertanyaan Zilvia tadi, maka akan terlihat nanti siapa yang bertarung sesungguhnya 2024. Jangan-jangan yang kelihatan paling akrab dekat saya saat ini. Yang kalau soal koalisi masih sangat dinamis ya. Bisa pindah mana. Yang sudah tidak bisa berubah itu kerusakan alam karena gagalnya fluktuasi tadi. Balik lagi. Oke. Sudah hilang. Gus Romi dulu. Gus Romi, kalau segalanya tadi Mas Hanta menganalisa ini masih bisa jadi tripolar atau bipolar begitu ya. Tapi posisinya sekarang adalah Ganjar sekarang dinilai dikeroyok oleh 4 partai dengan suara yang mencapai 46%, sementara di PDIP dengan P3 itu 25,5%. Ini enggak lah, secara teori kan antara pileg dan pilpres ini kan split ticket voting. Saya kira ini yang didalami oleh Mas Hanta ya. Jadi masyarakat kita sudah sangat pandai. Jangankan antara pileg dan pilpres. Pileg pun tingkat 2 bisa pilih Gerindra, nanti tingkat 1 pilih Golkar, tingkat RI-nya pilih P3 bisa. Dan masyarakat kita sudah biasa. Jadi sebenarnya partai politik itu cukup ketika pada mengantarkan posisinya secara konstitusional 20% menurut Undang-Undang Dasar. Dan setelah itu kemudian bergantung kepada calon. Kita lihat misalnya Pak Jokowi, tahun 2014 beliau itu saat itu 6 versus 4 partai. Dan kemudian ketika beliau menjadi gubernur DKI, calon gubernur DKI, itu hanya 2 partai loh pengusungnya. Hanya partainya Bung Adian ini sama partainya Mas Ferry. Dan 8 partai di sisi lain, Pak Fauzi Bowo pada waktu itu. Dan akhirnya juga hasilnya kita tahu Pak Jokowi yang menang. Anda masih berharap ada yang putar haluan mendukung Ganjar? Bukan soal harapan, Pranowo? Kemungkinan itu selalu ada. Karena memang politik itu dinamis. Tadi yang disampaikan oleh Mas Hanta itu bukan sebuah kemustahilan ketika misalnya partai-partai yang ada di dalam koalisi perubahan misalnya tidak sepakat tentang siapa cawapres. P3 Karena kalau kan sepakat sudah diangkat kan? kalau mau
angkat kaki dari... Oh iya, itu sudah diralat. Sudah diralat. Sudah diralat. Hanya 1 jam sudah diralat. Saya sempat menanyakan itu karena oleh Pak Baskara. Artinya PDI tetap menginginkan P3 tetap Oh, berada. justru hari ini potensi Pak kita Sandi menjadi menyayangi melambung P3. paling tinggi. Jadi harga saham P3 dan Pak Sandi hari ini paling tinggi begitu. Dan saya sudah mengatakan saham seri A yang kita kejar itu. Oke, Itu tanpa restu, tanpa arahan, tanpa perintah-perintahan seperti yang lain. Kesadaran penuh toh? Betul. Kalau Kesadaran peluang penuh. Sandi menjadi cawapres Ganjar itu makin tinggi, bagaimana untuk mencari cawapres di koalisi ini, Bang Rey, menurut Anda? Ada 4 partai yang akan menjadi cawapres Prabowo, siapa? Yang Dan jelas- apakah itu malahan akan membuat polemik sehingga nanti mungkin Ya. ada yang putar haluan? Ada pernyataan Bung Romi tadi yang saya kira itu cakep sekali pernyataan itu. Ada kan teman yang sejak 6 bulan yang lalu menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo dan sudah 11 jelas bulan, targetnya 11 adalah bulan. wakil presiden. Gus Imin maksud Anda? Gus Imin. Kata Bung Romi, 2 partai aja susah, apalagi 4 partai. Kan kira-kira gitu tuh. Jadi, Anda mencatut Bung Romi. ya, kan kalau saya omongkan sendiri, ada orang di depan saya kan nggak enak kan. Jadi ini pernyataan Bung Romi yang mengatakan 2 partai aja susah, apalagi 4 partai gitu. 2 partai aja nggak putus. Nggak putus sama partai gitu. Jadi ini posisinya Caimin menurut saya makin sulit. Dan oleh karena itu, saya tidak tahu apakah PKB sebetulnya dalam membayangkan posisi Caimin yang mereka usung selama ini sebagai calon wakil presiden dengan kehadiran 2 ketua partai yang sama-sama dengan posisi yang sama, yaitu Erlangga targetnya adalah wakil presiden, mungkin PAN tidak terlalu begitu tinggi, tapi kan mereka mendorong orang gitu. Iya, Erick Thohir. Nah, kalau sampai kemudian target dari Caimin ini nggak sampai kepada taraf wakil presiden, nggak mendapatkan di situ, saya kira dia punya potensi justru pindah nanti ke koalisi PDI Perjuangan. Kecuali ada sesuatu yang membuat Caimin benar-benar bisa bertahan di dalamnya. Sesuatu itu apakah? Ya, saya nggak tahu. Itu ada peribahasa Bataknya tuh. Apa? Nggak dikau, nggak diaku, lebih baik dimakan hantu. Tapi kan nggak mungkin, nggak mungkin. kalau PDI Sebab harus Perjuangan. milih dia ya kan, harus milih. Kalau PDI Perjuangan terbuka. PKB gabung, ayo. Golkar gabung, ayo. Gerindra gabung juga, ayo. Oke, ke Bang Maman dulu deh. Bang Maman, jadi peluang cawapres termasuk peluang ketua umum Anda menjadi cawapres Prabowo Subianto, bagaimana dengan adanya koalisi besar seperti ini? Ya gini ini Apakah tadi, butuh arahan Presiden Jokowi juga Nah, nanti untuk jadi kan menentukan gini, cawapres? Saya bilang tadi jawaban saya yang pertama ini saya mau tambahkan begini. Kan kalau kita kan ngelihatnya kan basisnya kan kompetensi, Mbak. Jadi sebetulnya salah satu pertimbangan yang paling utama kenapa akhirnya labuhannya ke Pak Prabowo, karena kan kalau kita lihat dari 3 kandidat antara Mas Anies dengan Mas Ganjar, dari segi kompetensi kan jam terbang beliau kan masih di tingkat provinsi. Nah kalau Pak Prabowo kan beliau sudah di pusat gitu. Akhirnya kita melihat pertimbangan kompetensi itu. Nah karena ini nanti sejalan dengan harapan wapresnya. Harapan ini sejalan dengan harapan. Ini sejalan dengan harapan wapres kita. Nah kita kan berharap, kita punya harapan pertimbangan kompetensi itu mengikuti keputusan sejalan dengan keputusan wakil presidennya. Oke. Karena ketua umum kita hari ini kan adalah Menko Perekonomian yang tentunya notabene beliau hari ini Udah di pusat juga gitu mendorong. maksudnya. Enggak, ini realitas. Karena apa gini? Kita nggak bisa hanya sekedar mikirin untuk menang aja, Mbak. Pertanyaannya kalau lo udah menang, lo mau berbuat apa untuk negara ini ke depan? Oke. Nah, melihat itu kita melihat adalah figur yang Kriterianya paling kompetensi. pas. Kompetensinya adalah Menko Perekonomian kita adalah Pak Erlangga Hartarto yang notabene ketua umum kita. Ini udah jualan nih. Jadi enggak, ini kan Bang Ferry akan artinya pusing. perlu landasan objektivitas. Nggak pusing. Itu satu. Karena sampai sekarang pun belum tahu kok siapa mau jadi calon Satu. Nah, tapi memang ada kesepakatan. Ferry lagi pusing. Ada Kalau udah ada kesepakatan di capres, udah internal cawapres, partai dia koalisi ngapain? bahwa nanti akan Ini agak jelas didiskusikan kita, Ferry. di 4 ketua umum partai ini. Oke, baiklah. Jadi keputusan itu biarkan itu menjadi wilayahnya ketua umum. Sedikit saja Jadi Bang Rey. ada tadi Caimin, 2 saja kesulitan, Gerindra juga sama. Dengan 2 saja Prabowo sulit menyatakan siapa wakil presidennya, apalagi ada 3 pilihan yang lain. Sekarang Kalau Ferry bingung posisi dia. Saya kira pakai ini ya, analisis kingmaker ya. Saya menggunakan 4 nama. Ibu Megawati,
Pak Jokowi, Pak SBY, dan Pak Surya Paloh. 4 orang ini adalah veto player, orang yang menentukan nama-nama cawapres kalau menurut saya. Dari 3 polar tadi, 3 kutub tadi. Baik. Misalnya dari sisi koalisi PDIP, sulit untuk mungkiri yang paling kuat menentukan adalah Ibu Mega. Ya bolehlah masukan-masukan. Di sana bisa jadi Sandiaga Uno kan muncul, Andika kemudian Mahfud dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi Pak Prabowo, menurut saya mungkin para ketua umum, ada 3 ketua umum, Zulkifli Hasan, ada Pak Erlangga, kemudian ada Caimin tadi, kemungkinan di sini ada faktor Pak Jokowi bisa menentukan. Apakah Pak Erick Thohir, apakah Gibran misalnya muncul. Nah, yang satu lagi adalah Mas Anies ya. Baik. Nah, ini satu sisi misalnya Pak SBY pengen AHY tentu, apakah Pak Surya dan Nasdemnya menghendaki bukan AHY. Misalnya ada nama Kofifa dan Yeni Wahid. Jadi saya kira ini berarti pertemuan Mas ini sangat Hanta mengatakan menentukan bahwa Pak faktor. Jokowi sudah tidak lagi menjadi faktor penentu ataupun kingmaker di PDI dan P3. Karena Enggak, itu bahasa yang lain. Iya. Bahasa yang lain. Bung Hanta harus pindah ke Bang Ferry nih. Pak Jokowi itu lebih cenderung ke koalisinya. Untuk Prabowo Bang Subianto tegaskan ya. mencari cawapres Prabowo Subianto, kingmakernya adalah Presiden Jokowi. Berarti sekali lagi dong minta arahan dari Presiden Jokowi. Kan prosesnya Enggak, saya hanya merespon hasil, yang sudah Mas Hanta loh. hasil surveinya Mas Hanta menunjukkan bahwa elektabilitasnya Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden tinggi sekarang. Kemudian kami bersama Partai Golkar, PAN, dan PKB berhasil membangun koalisi yang berempat gitu bersama dengan partai-partai yang kemarin belum mendapatkan kursi juga. Dan memang sekarang posisinya baru membangun koalisi. Pembicaraan tentang cawapresnya nanti kita undang lagi kontroversi. Iya. Tunggu apa? Putusan uji MK atau gimana? Enggak dong, kan banyak hal yang mesti kita bicarakan. Itu menjadi salah P3 satu dengan faktor ini nggak? juga belum ada, memang Iya. belum. Semuanya kan masih wait and see. Apakah Makanya, masih jadi menunggu sekarang putusan ini dari uji materi kami syarat batas berhasil, usia capres tanda kutip, cawapres? berhasil tanda kutip bahwa kita membangun koalisi yang sekarang juga menjadi lebih besar lagi. Dan ini kan memang hasil survei calon presiden Pak Prabowo dengan didukung oleh koalisi partai-partai yang lebih banyak besar akan juga berimplikasi terhadap respon yang makin sensi dari beberapa. Ini yang makin sensi ya? Ya, saya makin Tapi gampang benar ini tidak makin sih? ini. Oke. Jadi Udah selesai jatah lo. respon-respon yang tadi Terakhir, yang Bang disampaikan Adian. tadi adalah oleh Sekjen Oke. PDIP Pak Hasto adalah seperti yang disampaikan oleh Metro bahwa keluar pernyataan itu menanggapi acara koalisi Jadi maksud Partai Bang Ferry, Gerindra, jadi PKB, sensi Golkar. gitu ya? Memang kita lihat aja, kita bisa nilai sensitivitas dan Sensitinya kegalauannya juga bahwa ketika putra Presiden Jokowi, Gibran, malah digadang-gadang mau jadi cawapresnya Prabowo. Apakah itu yang menyebabkan Gibran tidak diundang di acara kumpul-kumpul kepala daerah PDIP di Jakarta? 2019 itu informasi di media calon menteri PK 80. Semua ditawarin sama mereka. yang kemana? 2019, coba baca di media. Ada jumlah itu sekitar 80 kata siapa itu. Jadi semua tawarin. jauh amat jadi dengan analisis 2019 Jadi biasa kita aja. dong. Itu biasa aja. Tapi gini loh. Ini yang terpenting kalau kita mau membangun politik yang sehat. P3 bergabung dengan kami dengan kesadaran. Dia menempatkan presiden dalam posisi yang sangat istimewa. Tidak diturunkan sedemikian rupa untuk kemudian masuk pada wilayah partai. Di sisi yang lain, sebagai partai dia hormati kedaulatan anggotanya. Mereka menjadi partai yang berdaulat. Itulah yang harusnya dijelaskan oleh yang katanya diarahkan, diperintahkan, direstui, diizinkan. Nah, kalau begitu, kalau Gerindra, kalau Ferry membantah, lu membantah Hasim. Hati-hati loh risikonya di dalam kalian loh. Nggak ada. Ini membantah Hasim. Ini Pertanyaan ngaco terakhir saya ngomongnya jadi nih. belum terjawab nih, Bang Adian. Adian ini makin kelihatan sensinya nih, makin yang sensi surveinya itu makin tinggi, koalisi makin besar, makin marah-marah. Yang mulu sensi nanti. itu yang mukul-mukul meja itu loh, sensi itu. Kan sekarang Baik. Tadi senyum, pertanyaan saya drama, soal Gibran semuanya. jadi tidak dijawab itu. Gibran tidak ini diundang jawab karena dong sensi juga. soal Gibran. Kalau persoalan Gibran itu diundang tidak diundang itu sudah dijelaskan oleh Mas Pacul. Oke, sebagai cawapresnya siapa? Gerindra katanya. Kalau Gerindra ini semuanya ditawarin. Sama itu tadi dibilang sama Mas Hanta tadi. Tidak tuh. menjadi faktor baik. di Kalau Pak Jokowi itu kan faktor menjadi kingmaker dan faktor penentu di koalisi, dianalisa oleh Mas Hanta bahwa Pak Jokowi itu faktor penentu dan kingmaker di koalisinya Gerindra, Golkar, PAN. PAN, dan Ya. PKB.
Lalu tadi saya tanya, oh berarti Pengaruh. berarti udah nggak punya. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Pengaruh Dia tuh terhadap presiden. koalisinya Mohon PDIP maaf, dan nanti P3 dilanjutkan. makin kecil. Off air ya. Makin Kita harus kecil. closing pemirsa, kontroversi akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Nanti kita sediakan lagi forum lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.